Halo, shalom semuanya. Kembali di sini Ibu menampilkan satu video pembelajaran tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Masih bersama dengan Ibu Sarniwati Simarmata SPD. Mari kita mulai, yaitu yang pertama adalah tujuan hewan dan tumbuhan dilestarikan. Apakah tujuan hewan dan tumbuhan dilestarikan? Yang pertama, agar tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, upayanya adalah memahami pentingnya pelestarian hewan. Bagaimana cara merawat hewan yang baik? Cara merawat hewan yang baik adalah dengan cara memberikan makanan sehat untuk hewan tersebut. Yang kedua, membuat kandang yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan. Yang ketiga, membersihkan hewan dan kandangnya. Yang keempat, memperhatikan jumlah populasinya. Bagian yang kedua, upaya untuk melestarikan hewan yaitu membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Membuat tempat penangkaran dapat dilakukan dengan cara satu, ex situ, artinya di luar habitat aslinya. Contoh kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Yang kedua, in situ, artinya di dalam habitat aslinya. Contoh, Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung. Tujuan membuat tempat penangkaran untuk hewan langka adalah agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar. Upaya yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 mengatakan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Nah, di sini mari kita lihat beberapa contoh hewan langka. Yang pertama itu adalah burung merak. Yang kedua, komodo. Yang ketiga, harimau Sumatera. Yang keempat, tapir. Dan masih banyak hewan langka yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa bagian yang Ibu tampilkan. Mari kita lanjutkan. Sekarang yaitu pelestarian tumbuhan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan adalah satu, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan secara vegetatif alami ataupun secara vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran atau usia tumbuhan yang sesuai. Upaya yang keempat adalah penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Yang kelima, pelestarian tumbuhan dilakukan secara in situ dan ex situ. Contoh in situ untuk pelestarian tumbuhan adalah hutan lindung, dan contoh ex situnya adalah kebun raya. Mengembangbiakkan tumbuhan dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Ini upaya yang keenam, ya. Mari kita lanjutkan contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. 1. Kantong semar. 2. Rafflesia. 3.
bunga bangkai. 4. Edelweiss Jawa. Dan masih banyak lagi contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia yang perlu dilindungi. Mari kita lanjutkan. Bagaimana? Sudah diamati videonya bukan? Kalau sudah, boleh kamu mencatat informasi pentingnya di buku catatan tema dan kerjakan latihan yang ada di slide berikutnya. Ingat ya, latihannya dikerjakan di buku latihan tema. Soalnya 1. Mari kita perhatikan gambar ayam, sapi, dan kucing. Dari gambar ayam, sapi, dan kucing, apakah manfaat tersebut? Apakah manfaat hewan tersebut? Itu maksudnya ya. Apakah manfaat hewan tersebut bagi manusia? Ya, ada kesalahan tulisan pada dibuat ibu ini. Ini maksudnya, maksud pertanyaannya, apakah manfaat hewan tersebut bagi manusia? Yang kedua, tuliskan cara perkembangbiakan hewan tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara melestarikan hewan tersebut? Soal yang keempat, apa tujuan manusia melestarikan tumbuhan? Yang kelima, bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Yang keenam, tuliskan 3 contoh tumbuhan langka di Indonesia. Yang ketujuh, apa yang terjadi jika tumbuhan langka akhirnya punah? Hanya ada 7 soal ya. Baiklah, selamat mengerjakan.